Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Firman Tuhan untuk kita pada Minggu Transfigurasi ini dari kitab Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36. Sebelum kita membaca serta merenungkannya, kita berdoa. Damai sejahtera-Mu ya Bapa yang mengatasi segala pemikiran kami manusia. Itulah yang kami harapkan pada saat ini. Engkau curahkan untuk menaungi hati dan pikiran kami ketika kami mendengar serta merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau sebab kami sudah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, beginilah bunyi kitab Injil Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan ini akan kita renungkan dengan tema Transfigurasi meneguhkan iman murid Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita sudah sampai di Minggu Transfigurasi, yaitu suatu minggu yang menjadi momen bagi setiap murid-murid Kristus, setiap orang Kristen, untuk memperingati peristiwa perubahan wajah, rupa, dan pakaian Yesus di saat ia sedang berdoa di atas sebuah gunung. Saudara-saudari, Yesus naik ke atas gunung untuk berdoa bersama ketiga muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dan kepergian mereka ini terjadi 8 hari sesudah Yesus menyampaikan pengajarannya tentang penderitaan dan kematian yang akan dialaminya kepada semua muridnya. Saudara-saudari, inilah dasar dari Minggu Transfigurasi, yang mana melalui peristiwa transfigurasi yang dialami oleh Yesus, ditegaskan kembali bahwa Yesus adalah orang yang berkenan di hadapan Allah. Yesus adalah Mesias, Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap murid-murid Kristus pada masa kini, ketika membaca, ketika mengetahui peristiwa transfigurasi ini,
hendaknya setiap murid Kristus tidak lagi tawar hati dalam mengikut Yesus. Hendaknya iman setiap murid Kristus diteguhkan melalui peristiwa transfigurasi ini. Karena Yesus adalah pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Dan Yesus adalah Kristus Sang Mesias. Sama seperti Nabi Musa dan Nabi Elia yang pernah diutus oleh Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Mereka membawa kebenaran, mereka menuntun umat-umat Tuhan, segenap bangsa Israel kepada kebenaran, supaya mereka memperoleh hidup yang lebih baik yang datangnya daripada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hendaknya iman kita semakin diteguhkan oleh peristiwa transfigurasi ini. Dan hendaknya keteguhan iman kita terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita dengarkan Yesus. Artinya apa yang diajarkan oleh Yesus, yang mana pengajaran-pengajarannya itu telah dituliskan oleh penulis kitab-kitab Injil. Dan pengajaran Yesus itu juga telah diajarkan serta dituliskan oleh beberapa rasul di dalam kitab Perjanjian Baru ini. Mari kita dengarkan, mari kita hidupi apa yang dikatakan, apa yang diajarkan oleh Yesus. Saudara-saudari, melalui peristiwa transfigurasi ini hendaknya keteguhan iman kita itu terlihat, bahwa kita mau melakukan segala sesuatu itu berdasarkan apa yang diajarkan oleh Yesus. Yesus memerintahkan, Yesus menganjurkan agar murid-muridnya itu termasuk kita, agar bisa mengasihi sesama. Baik orang yang mengasihi kita maupun orang yang membenci kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan dan diajarkan oleh Yesus tentang mengasihi, hendaknya kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab dengan mengasihi kita akan mengurangi, meminimalisir perbuatan dosa. Kalaupun tidak mengurangi perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang lain, setidaknya perbuatan kasih yang kita lakukan mengurangi perbuatan dosa kita sendiri. Kita harus bermurah hati dalam kehidupan ini. Sebab kalau kita bermurah hati, saudara-saudari, kita akan menjadi seperti Bapa. Kita adalah anak-anak Allah yang Maha Tinggi, dan upah kita besar di sorga. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di minggu transfigurasi ini, marilah kita menjadi murid-murid Yesus yang tidak tawar hati dalam mengikut Yesus untuk mempercayai Tuhan sebagai pemelihara hidup kita. Mari kita menjadi murid-murid Yesus yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias bagi kita. Dan yang berikutnya, mari kita lakukan segala yang baik berdasarkan apa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Sebab apa yang diajarkannya, hal itu adalah hal yang terbaik untuk kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar dan kami renungkan. Yang mana firman-Mu mengajak kami untuk semakin setia, semakin teguh iman percaya kami kepadamu di dalam mengikut Yesus, Sang Guru Agung kami, yang menjadi teladan di dalam hidup kami. Bapa, biarlah kebenaran firman-Mu ini benar-benar hidup dalam kehidupan kami. Biarlah kisah ataupun peristiwa transfigurasi benar-benar meneguhkan iman percaya kami sebagai murid-murid Yesus
di dalam mengikut Tuhan, sehingga di dalam kehidupan kami sehari-hari, hal itu akan terlihat dengan jelas bahwa kami akan tetap mendengarkan apa yang diajarkan oleh Yesus, serta melakukan apa yang baik sesuai dengan pengajarannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua.